Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Puji, Direktur PT SRA, serta rekan-rekan pangkalan dari PT SRA yang sangat saya hormati pula. Yang pertama, puji syukur kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat Pemangkar Business Center yang insya Allah ini nanti akan menjadi pusat dari seluruh kegiatan bisnis dari kita. Yang kedua adalah saya barusan juga mendengar dari Pak Puji, ternyata kita juga kehilangan satu orang dari Pangkalan Barat, yaitu Bapak Ciptono. Ya, mana yang mewakili tadi? Ya, apa meninggal? Satu bulan. Setelah sebelumnya kita kehilangan saudara kita yaitu Bapak Andis. Oleh karenanya, saya sebagai manajer PT SRA berharap untuk teman-teman Pangkalan, nyawa memang tidak bisa kita tawar-menawar kapan kita meninggal, kapan kita tidak meninggal. Tapi setidaknya ikhtiar diri itu perlu ditingkatkan, karena hingga saat sekarang meskipun suku Bondo berada pada level sesungguhnya sudah level orange ya, kalau Dakir ya, sudah mendekati ke hijau, meskipun masih belum tercampur untuk level yang ketiga karena vaksinasi ya kemarin dengan alasan vaksinasi. Tapi sesungguhnya itu adalah sebuah warning saja. Yang terpenting adalah kita harus lebih berhati-hati. Jadi imun tubuh itu juga perlu ditingkatkan. Saudaraku, Pangkalan PT SRA hari ini kami kumpulkan dari pimpinan, kami kumpulkan berhubung surat penunjukan dari PT atau dari agen kepada Pangkalan sudah berakhir. Oleh karenanya malam ini akan kita lakukan perpanjangan kontrak kerja penunjukan ya bos ya, surat penunjukan ya Pangkalan PT SRA. Alhamdulillah sejak setahun terakhir tidak terlalu banyak komplain terkait dengan Pangkalan kita. Namun ini bukan berarti kita tidak ada kesalahan. Saya ingin menerapkan ke depannya akan lebih ketat dalam hal pengawasan, terutama dalam HET, harga eceran tertinggi. Jadi ini tolong betul-betul diperhatikan, terutama yang tercakup namanya di yang ada di Simolek, terutama nama yang ada di Simolek. Kalau kita hanya bicara tentang papan nama, itu masuk ke dalam ranah administrasi. Jadi kalau misalnya ada Pangkalan yang tidak sampai sekarang belum mencantumkan papan nama, itu masih masuk ke ranah administrasi. Resikonya paling banter adalah saya cabut Pangkalan. Itu paling jelek kan?
Namun ketika pangkalan menjual di atas HET, maka pidana menunggu kalian, menanti kalian, karena ini adalah produk dari barang bersubsidi. Makanya selalu saya tekankan, kalian jangan takut dengan saya, jangan takut dengan kami di atas direktur atau saya sebagai manajer kalian. Tapi kalian bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, karena ini adalah barang bersubsidi. Ini barang bersubsidi di mana tujuan dari pemerintah mengeluarkan barang ini adalah untuk membantu masyarakat miskin. Meskipun faktanya di lapangan ternyata tidak sedikit orang-orang yang sudah mampu juga menggunakan gas melon ini. Jadi tolong sekali lagi saya meminta, ketika kalian memang benar-benar menghargai bisnis ini, menghargai usaha ini, bisnis dengan negara ini, tolong jaga betul, sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, agar supaya saya sebagai manajer itu nanti tidak terkesan bahwa saya mengambil tindakan yang semena-mena. Kenapa? Karena di samping saya sebagai manajer, saya juga ketum GP Sakera, yang saya harus taat terhadap peraturan yang berlaku, dan saya juga harus menghargai hak-hak dari masyarakat miskin. Jadi ini yang perlu kalian tekankan, yang paling penting untuk teman-teman pangkalan perhatikan. Di samping administrasi lain, di samping persoalan-persoalan lain yang itu ada dalam aturan baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun dari Iswana, dan juga tentang agen. Jadi ada aturan agen yang kita tulis ya. Jadi saya tidak akan bicara banyak karena rupanya banyak yang sudah ada acara katanya tak mau Nabi, tak apa hari ini. Yang saya terima kasih kalian sudah datang ke sini. Seperti yang saya katakan bahwa hari ini adalah saya akan menyerahkan surat penunjukan, makanya saya meminta semua pangkalan yang terdaftar di Simolek itu untuk hadir, kecuali yang sudah meminta izin kepada saya karena sesuatu hal, yang diantaranya adalah pangkalan Hafiz, di mana malam hari ini sedang melangsungkan pernikahan. Sesungguhnya saya sendiri hari ini ada acara, tapi saya pikir acara ini lebih penting, jadi saya lebih mementingkan acara di saat sekarang. Dari daftar pangkalan yang ada, ternyata yang hadir hanya 21 orang. Berarti kalian tidak memperhatikan apa yang sudah saya umumkan. Jika pangkalan tidak memperhatikan agen yang mengumumkan, maka layakkah agen untuk memperhatikan pangkalan ini? Jadi saya harus membuat sebuah tindakan tegas kepada kalian. Jentera pesek balon kalah, tapi tanggung jawab kalian itu juga harus diperhatikan. Adik saya ini, keluarga saya di samping ada acara Hafiz yang menikah, malam ini ada Maulid Nabi di rumah saya. Saya bilang dia minta izin pada saya, Mas boleh gak saya izin tidak datang? Ini pangkalan yang mengundang agen yang meninggal. Tapi rupanya pangkalan-pangkalan yang lain ngendengkan, makanya harus saya pertegas. Nah, saya tidak mau pangkalan ini, agen PT SRA ini selalu bekerja hanya untuk mengawasi dan memberikan perintah kepada semua pangkalan yang ada di PT SRA. Kenapa? Karena percuma. Dulu mungkin PT SRA tidak memiliki manajer legal dan operasional, tapi hari ini memiliki legal dan operasional. Saya mendapatkan gaji
saya mendapatkan hak dari PT SRA, maka saya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai manajer. Jadi itu penting kalian perhatikan. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab kepada pangkalannya itu ada yang ada nama pangkalannya. Bagaimana kalian tidak bisa datang kalau meskipun itu ada koordinator? Apakah itu bisa tersampaikan nanti kepada bawah? Jadi kalau memang tidak mau menjadi pangkalan, ajukan. Saya tidak mau menjadi pangkalan untuk Pak Manajer. Saya tidak mau menjadi pangkalan. Kenapa? Karena ketika nanti ada kesalahan di pangkalan, bisa aja alasan saya tidak tahu. Gitu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak pernah hadir. Gitu. Jadi saya tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang selalu saya sudah utarakan kepada teman-teman pangkalan. Saya ingin PT SRA semakin lama semakin berjaya, semakin lama sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak berkutat terus di masalah AET. Jangan nonton yang pangkalan lain, silakan pangkalan lain. Saya pun tahu kalau sudah musim kering mereka dengan semena-mena memberikan harga di atas harga AET, tapi jangan coba-coba di PT SRA. Kita ini sudah cukup banyak hasil. Rutinitas pekerjaan yang paling mudah dan gampang itu adalah gas LPG 3 kg. Ibarat kata masalah gendeng nggak bisa jual. Kenapa? Karena itu adalah bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tolong jangan dibuat nyantai. Kalau ada undangan, kita 1 tahun sekali ya, 2 tahun ya, maksudnya 1 tahun 2 kali ya, setahun sekali. Ini berapa bulan sekarang? 6 bulan. Dibuat 1 tahun ya. Seharusnya kemarin 6 bulan. Harapan saya dengan 6 bulan itu kita bisa sharing. Ada masalah apa di lapangan, ada persoalan apa di lapangan, itu sharing. Tapi rupanya bos tidak telaten juga ini, yang ketika diundang juga sedikit terus, jadi setahun sekali. Bahkan tahun 2021 kita 1 tahun ini loh pertemuan ya bosnya, setelah kita ada COVID-19. Jadi saya minta betul kepada teman-teman pangkalan, tolonglah setahun sekali kalian luangkan waktu untuk datang dengan tujuan kita bisa mengevaluasi apa sekiranya yang bisa kita perbaiki untuk perusahaan kita. Apalagi sekarang sudah ada agen ya bos ya, sudah ada agen 2 agen di Situbondo yang pasti akan berpengaruh terhadap pendistribusian. Nah kalau kita tidak pernah mengevaluasi, sedangkan ujung tombaknya adalah di pangkalan, kami pimpinan kalian itu tidak akan pernah tahu kesulitan apa yang ada di lapangan. Oleh karenanya minimal 1 tahun sekali, apalagi di grup itu bolak-balik saya ngomong pengumuman. Anak-anak pangkalan ini rupanya sombong semua kalau saya katakan. Seorang bos, seorang direktur membuat sebuah pengumuman, tak ada sih nanggapnya. Alhamdulillah kemarin saya buat pengumuman dari 2 anak keloaan menanggapi. Ini penting lah, bisa keluar. Tak kopi orang pin makanannya. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman. Kami dari tim pusat, kami dari pimpinan, kami tidak mau sesungguhnya membuat sebuah putusan, membuat sanksi. Saya itu tidak mau. Tapi kalau teman-teman pangkalan ini memaksa, terpaksa nanti saya akan buat sebuah keputusan. Saya menginginkan semua teman-teman yang kumpul ya ini, besok ya ini, lagi tadi saya diputus masalah penunjukannya. Tapi ya tolonglah teman-teman juga disiplin. Saya juga jarang masuk itu di grup pangkalan, terutama pangkalan utama ini, pangkalan lama ini. Saya tidak tahu, jarang masuk. Saya hanya melihat saja. Maksud saya mereka bosan gitu.
Tapi ternyata ketika saya buat pengumuman, saya ada respon. Custom knowledge, buatan knowledge itu butuh energi ya, luar pulsa pakai tapi itu ada KB-nya loh, ya. Jadi kita ini kerjasama. Kami selalu, saya dengan bos itu kan sesibuk apapun kita itu selalu berkomunikasi lewat via telepon. Bahkan kalau bos ada waktu itu pasti ngobrol sampai jam 11. Hanya untuk apa sih? Hanya untuk perusahaan kita agar survive ke depan. Apalagi kita mendengar kabar bahwa subsidi akan diberlakukan, subsidi tertutup. Nah kalau kita sebagai perusahaan tidak memiliki antisipasi sama sekali, maka ini akan menjadi kacau nanti. Saya ingin menerapkan kedisiplinan dengan tujuan agar supaya kita sebagai masyarakat Situbondo, kita itu siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Ini kampanye perubahan dari Jebari, amatan ada perubahan sama sekali, ada dengan badan. Perubahan-perubahan ke depan, era globalisasi ini luar biasa. Kalau kita tidak siap untuk menghadapinya, maka kita akan tertinggal. Yang pada akhirnya itu nanti warga luar kota lah yang akan menguasai kota Situbondo. Janganlah lagi. Kalau kita tidak memiliki persiapan diri untuk menghadapi hal tersebut. Coba sekarang saya ingin tahu ini di antara teman-teman, paham dan dengan pangkalan subsidi tertutup? Ya bos ya, saya khawatir tak tahu. Padahal itu kalian yang harus lebih tahu dulu sebagai ujung tombak dari PT, dari agen LPG 3 kg. Kalau sekarang sih masih subsidi terbuka. Tapi kalau subsidi tertutup bagaimana kalian? Aku mau jelaskan di grup Lempo, nulis punya elekan surat kabar. Gimana kalau surat kabar? Kayak baca. Nah, dari dia membuat sebuah pengumuman itu meluangkan waktu sedikit waktu kita untuk memberikan pengumuman. Jadi saya minta tolong itu gitu. Kalau kita memberikan pengumuman berarti itu penting. Ya kok beri pacar kalian gitu. Ya, pacar kalian itu tak ada masalah. Akhirnya pas aku WA yang tidak penting pasti itu penting. Itu yang pertama ya. Jadi saya minta untuk ke depannya, jangan sampai saya membuat sanksi. Saya tidak mau mendengar, Pak Manajer, saya sudah bekerja puluhan tahun di PT Sera, saya tidak mau mendengar. Kalau kalian memang bekerja dari awal, kalian harus jaga namanya perusahaan itu. Jangan kalah dengan saya anyar-anyar. Itu namanya saya. Kan pada bilang ini gitu loh. Yang sudah menikah puluhan tahun pola abdi nanti tenang nyantai ya enggak lah, ya harusnya lebih dijaga lah gitu loh. Ya, jadi tolong itu betul-betul kalian perhatikan. Jadi artinya apa? Saya minta tolong pada teman-teman agar saya ini punya fungsi. Saya terus terang saja, saya tuh malu kalau saya tidak memberikan sebuah kegiatan, sebuah kontribusi ketika saya dibayar oleh perusahaan. Sedih kalau saya memberikan ini sanksi, saya sedih karena sekarang saya bos memang saya kasih tahu, bos jangan ikut-ikut. Kalau ada yang komplain tentang pangkalan, alihkan kepada saya, arahkan kepada saya. Kenapa? Karena saya tidak mau makan gaji buta. Maka saya minta betul kepada teman-teman untuk perhatikan ini semua, jangan sampai saya membuat sebuah keputusan yang nanti itu akan menyulitkan dari teman-teman sendiri. Setiap hari yang mau menjadi pangkalan itu banyak dari segala lapisan masyarakat. Bahkan pejabat-pejabat pun juga tidak suka menanyakan kepada saya untuk menjadi pangkalan. Saya selalu katakan, saya bisa membuat pangkalan. Buat 100 pangkalan aja saya bisa, cuman jatahnya dari mana? Nah, kalau saya ambil jatah, kita sudah mendapatkan rata-rata 4.000 lah misalnya dulu.
Dan semua 4.000 itu PT SRA tidak memiliki satu pangkalan. Pos tidak memiliki, tidak diaktifkan. Semua itu diberikan kepada masyarakat, semua diberikan kepada pangkalan. Nah kalau misalnya itu nanti saya kurangi, bagaimana kalian? Dan yang meminta pangkalan kepada saya itu banyak orang biasa, banyak pejabatnya, banyak apa-apa aparatnya juga, banyak APH-nya juga gitu. Tapi saya harus membela kalian. Tapi kalau kalian tidak mau dibela, terus hanya agen yang harus membela, kan bertanggungan kalian. Saya sebelum jadi manajer PT SRA Benang kok Sagoni, kan ya baru dia. Capok jadi manajer SRA, soro masa pada cici bareng nyonya itu pada dua teloan masa dia rumah baku ni jadi saya banyak menetap mare cici itu butak lah barang keren ya. Jadi saya minta teman-teman seperti itu, ayo kita kerjasama yang baik. Iya, jangan dikosok-kosok ya, nambah nangkok ya. Jadi saya minta itu tolong perhatikan. Jadi kita perlu kerjasama. Yang kedua adalah saya mendapatkan tugas juga terkait dengan pinjaman tabung. Jadi tolong ini betul-betul diperhatikan. Makanya kalau kalian mendapatkan ini dibaca. Benipera tanda tangan, terus sabar dengan lemah. Ini dibaca men, ya. Sampai kemarin malolok kan kasor. Paling penunjukan tahun 2018 dibuat historik dia ya tanda baca, ya. Jadi di sini di angka 5. Mana nih bos? Nggak usah bisa baca, saya tidak bisa baca. Gara-gara jadi manajer PT SRA. Poin E ya bos. Di nomor 5 poin E di sini jelas syarat untuk menjadi pangkalan. Mempunyai tabung LPG 3 kg sendiri untuk perputarannya atau garing rolling. Jadi ini tolong diperhatikan. Coba Pak, kalau saya ngomong jangan ngomong dulu. Kalau mau ngomong silakan ngomong gantian. Ya. Kalau mau ngomong gantian nanti saya tadi naruhan. Jadi di poin 5 ini jelas syarat-syaratnya. Kalau yang lain sih masih kita maafkan seperti apa timbangan seperti ini, gitu. Meskipun itu sungguhnya sama. Jadi nanti saya minta maaf ketika nanti teman-teman pangkalan yang masih mempunyai tanggungan pinjaman kepada PT, nanti ada WA yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Apalagi ini yang sudah lama ya. Kalau yang baru saya yakin itu menjadi salah utama. Jadi itu saya tidak akan bicara banyak tentang masalah pinjaman tabung, karena menurut saya perhitungan saya sudah cukup lama dan dari hasil LPG 3 kg ini luar biasa. Kita ibarat kata menawar tangan aku dan bobongal. Kenapa? Besok pasti kita dapat duit. Lain kalau kita peracangan belum tentu kita itu pulaan sekarang besok laku semua. Jadi tolong ini perhatikan dan siap-siap. Karena kalau memang tidak, saya akan membuat sebuah kebijakan nantinya untuk hal ini. Jadi saya ingin teman-teman betul-betul bersiap untuk menjadi pangkalan yang betul-betul bisa kita andalkan, termasuk
pergantian ya, dari 3 kilogram ke 5,5 ya, berekas. Ya alhamdulillah di kawasan barat cukup bagus. Saya nggak tahu laporan terakhir, Ujung Makir masih bagus. Terima kasih Ujung Makir ya, Lutfi juga bagus. Saya nggak tahu ya kalau yang sebelah timur bos ya tahu gitu. Saya betul-betul saya amati betul gitu. Dari prosentasenya luar biasa Ujung Makir ini. Cuman sayangnya Ujung Makir adanya 2 agen baru ini kayaknya barusan saya bilang pada pos ini fakultatif kok kayaknya menjadi sebuah harapan. Karena ada, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang memang penjualan itu akan kita kasih tambahannya. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman Pangkalan bisa menyadari semuanya. Ibarat kata kok makro abot kepada Pangkalan, saya ketika bertindak itu karena saya dibayar, saya harus profesional. Profesional itu hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Ibarat kalimat gaji, tapi lakon yang musuh iya bos masih bos tak mungkin banget bos orang kota, tapi kan mau nanggiran bos kan alis sadap, itu tahu bos. Oke, dari saya Akhirul Alam. Setelah ini dilanjutkan dengan Pak Direktur. Mungkin ada sepatah 2 kata-kata yang akan diberikan pada kita semua. Dari saya, Pak Ibu Manajer PDSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi saya pikir sudah dijelaskan banyak panjang lebar oleh Pak Manajer. Pada dasarnya saya sebetulnya masih mikir juga untuk mengumpulkan semua Pangkalan ini, karena kondisinya kita semua harus waspada. Tapi bagaimanapun juga saya harus memberanikan diri. Ya, udah lama kita nggak ketemu. Ya paling tidak ya supaya saya ini orangnya pelupaan. Jadi jangan sampai nanti saya lupa ini siapa ini, Pangkalan sendiri lupa saya gitu. Ya. Ada beberapa poin yang harus saya bicarakan. Pertama adalah saya selalu mengingatkan bahwa penunjukan ini bukan hal yang cuma numpang lewat aja, ya. Karena surat ini itu adalah istilahnya itu tameng dari Pangkalan bahwa kalian ini adalah Pangkalan yang legal, ya. Jadi bukan yang awal-awal. Jadi kalau suatu ketika nanti ada siapapun yang mendatangi kalian untuk menanyakan keabsahan kalian sebagai Pangkalan, ya ini satu-satunya bukti yang kalian pegang. Jadi saya bilang, saya pikir jangan sampai hilang. Gitu loh. Demikian juga saya pegang satu, Pangkalan pegang satu. Nanti kalau saya diaudit, ya pegangan saya cuma ini aja. Apalagi nggak ada, ya ini aja sudah legalitasnya. Ya, jadi tolong disimpan baik-baik. Kalau bisa ini disimpan di tempat yang aman. Kalian fotokopi, tempelkan aja di Pangkalan itu, supaya orang tidak bertanya lebih jauh masalah itu. Nah, kedua, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Manajer bahwa di Situbondo sudah ada 2 agen baru. Nah, apa efeknya itu apa? Satu, ini analisa saya, kemungkinan besar
fakultatif itu adalah sesuatu yang kita pertimbangkan benar-benar dan kelihatannya akan sulit seperti tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan fakultatif. Karena apa? Ini indikasi yang bulan lalu ketika diberi fakultatif, info yang saya dapat adalah cenderung ke arah banjir. Betul nggak? Betul ya? Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi seperti begini. Kalau saya boleh lihat dari awal tahun, rata-rata tiap bulan itu pasti kita minta, dan itu disetujui, dan itu benar-benar membantu kekurangan yang ada di lapangan. Tapi dengan adanya agen baru ini, kelihatannya bukan menjadi lebih enak, tapi menjadi lebih sulit untuk mendistribusikan. Betul nggak? Terutama yang bagian timur. Ya, bagian timur itu sudah beroperasi lebih dulu. Yang bagian barat, saya dengarnya awal bulan ini sudah mulai. Ya, jadi saya harus mengatakan analisa saya. Jadi jangan terlalu berharap banyak dengan fakultatif. Nah, efek lainnya adalah yang tadi dikatakan oleh Pak Ketum, Pak Manajer, bahwa saya berusaha dan kita semua harus berusaha bahwa jangan sampai kita itu mendapatkan sorotan dan masalah. Kenapa saya bilang begitu? Ingat, agen baru ini siap menampung, ya kan? Jadi kalau kita melakukan kesalahan, Pertamina mengaudit di lapangan dan memang itu terjadi, bisa-bisa alokasinya akan dipindahkan kepada agen yang baru. Nah itu tadi makanya Pak Manajer bilang bahwa kita semua harus menjaga PT ini. Ya meskipun kemunculannya itu dengan tiba-tiba, tapi ya faktanya sudah ada. Ya, terutama adalah masalah HET itu paling gampang bagi pihak Pertamina untuk memindahkan alokasi, itu paling gampang kalau benar-benar memang ditemukan. Ya, jadi saya ingatkan lagi semuanya jangan sampai melakukan pelanggaran. Ya, jadi saya pikir itu ya yang paling penting yang saya harus selalu ingatkan. Ya nanti ini kan sudah mendekati akhir tahun. Saya nggak tahu apakah dari atas itu juga akan ada sidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak tahu dengan kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan nggak ada, tapi tetap kita harus siap-siap segala persyaratan sebagai pangkalan itu harus dipenuhi. Ya jangan sampai terpancing ya ceritanya. Ada memang sengaja ada pihak-pihak tertentu yang ngetes kita, ngetes pangkalan gitu. Ya benar ya, banyak tuh, terutama saking kita sudah mengalami beberapa kasus begini yang mungkin kalian nggak tahu, tapi yang saya dan Amenda Jara hadapi pusing juga gitu. Karena ada aja yang dipermasalahkan gitu. Jadi yang mestinya menurut kita itu
oke, bisa dibuat menjadi besar, bisa seperti itu. Ya, jadi itu aja dari saya. Satu lagi bahwa meskipun ini wacana sudah lama, tetap wacana itu tetap ada, yaitu yang tadi kita katakan distribusi tertutup. Ya, jadi kita semua harus siap-siap. Teknisnya bagaimana? Ya, secara umum ya dibicarakan, tapi pelaksananya yang mana itu dia juga masih belum tahu. Ya, nah ini juga terutama bagian timur ayo yang belum berkontribusi terhadap trade gas, ya tolong. Ya, karena itu juga merupakan suatu penilaian akhir di mata Pertamina. Oke, saya kira cukup dari saya. Semoga penjelasan ini membuat kita tetap waspada. Ya, karena yang tadi saya bilang bahwa apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita sudah menjalankan tugas kita di arah yang benar, ya mudah-mudahan nggak ada cara, ya kan, untuk memindahkan alokasi itu. Ya, oke, saya pikir cukup dari saya. Mungkin ada tambahan? Mungkin langsung ke Pangkalan yang selama setahun ini apa mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang mau diusulkan? Ayo, mumpung ada ini. Ya, aman-aman malor, yang pasti begini ya, kalau misalnya ini nanti ada distribusi tertutup atau subsidi tertutup, ini yang akan menjadi berat itu di penebusan. Karena namanya subsidi sudah ditarik, maka kita akan mengikuti nominal penebusan yang tanpa non subsidi, bos. Jadi mulai Mapolong, kepala daerah, kalau sekarang kita tembus 14.000, ya mungkin bisa jadi nanti ke depannya bisa 30.000 penebusannya. Artinya kita antisipasi. Jadi agar supaya nantinya kita tidak kalah dengan orang yang belum mencicipi manisnya akalan. Itu terus terang saja, banyak yang mengatakan siap-siap terus. Saya siap Pak Ketum, kalau saya ditunjuk menjadi Pangkalan saya siap tabung sekian ratus. Itu banyak yang ngomong sama saya. Itu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba pemerintah pusat menerapkan namanya distribusi tertutup, kalian tidak siap tembus, dia tidak siap membayar S-Class ya bos ya, maka tidak menutup kemungkinan akhirnya kalian akan ketinggalan kereta. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Ya mungkin masih hingga saat sekarang masih belum, hanya masih wacana dan wacana ya bos ya. Tapi 2022 kan ya bos ya, rencananya sudah infonya 2022 ya bos ya. Jadi kita harus mulai bersiap. Mungkin dari Pangkalan mungkin ada yang apa kendala-kendala yang sebelumnya. Terkait dengan anak Pangkalan, agen baru apa Mas tadi di timur Mas tadi? Sampingnya juga sih malah nurunkan harga dia Pak. Pelanggan banyak yang pindah, dia ngasih harga 12.500, kalau di saya tetap 16. Agen itu? Agen bukan, Pangkalannya Pak. Pangkalan dari agen yang baru. Berarti sudah ada Pangkalannya berarti? Sudah ada Pak. Agen yang
dia di lingkungan pangkalan saya itu 15.500. Efeknya di sana banjir. Kalau 15.500 berarti agen kepada pangkalan di bawah 14. Kemungkinan bisa jadi. Tapi kalau Tetap di misalnya di angka 14 ya berarti kan pangkalannya dapat punya tapi kalau normal itu tetap harga Indonesia. berapa? Tetap 16 dia. Cuma karena mungkin banjir. Kalau Ya. banjir ya, Ya. kalau banjir kok 15,5 di sini aja tak jual 14,5. Ya Bang. Di situ Bondo itu apalagi pangkalan duduk kita jual 14,5 itu pun tuh masih belum ada yang beli. Gitu. Ya. Hah? Kalau banjir sih normal diraih dalam posisi yang yang seperti sekarang 14,5 tadi 15,5. Nah, kalau 15,5 berarti pangkalannya dapatnya adalah mau jual kalau 12 dua takut jadi pangkalan apa beres dia jauh karena HIT-nya 16 gitu ya. Kalau di barat sih juga saya nggak tahu apa itu nyoba atau bagaimana sebelum distribusi aslinya. Terus katanya sih sudah mulai mendistribusikan sejak bulan kemarin katanya. Yang di barat enggak ya bos? Tadi Senin baru Sudah mulai ya. Ya harus siap, memang kita ini harus siap dan harus terus berinovasi. Karena semakin lama ini kok pangkalan gitu. Sekarang ini toko-toko offline saja pusing. Di Glodok itu adanya informasinya tokonya aja tidak laku ya Pak, baca kok online. Nah, makanya harus siap-siap. Namanya pengusaha itu harus jiwa entrepreneur kita itu harus ditingkatkan. Ya, gitu aja. Tolong untuk pangkalan-pangkalan yang belum melengkapi seperti contohnya adalah banner, segera lengkapi, jangan sampai karena yang pasti katanya bos itu benar masuk akal gitu. Sekarang Pertamina lebih leluasa untuk mengalihkan, kenapa? Karena ada agen baru yang pengirimannya belum nyampe ke maksimal ya bosnya, 1 truk masih ya bosnya, bahkan kurang ya bosnya. ada yang 560, ada yang 360. Ya masih 1 truk gitu, artinya mereka masih leluasa untuk mendapatkan pengalihan dari agen-agen lama. Makanya kalau teman-teman tidak menjaga ini ya kita akan kesulitan nanti untuk mempertahankan. Intinya sebisa mungkin kita mengeliminir kesalahan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada gitu ya. Oke, saya minta untuk pertemuan berikutnya saya ingin semua pangkalan hadir, atau setidaknya ada yang mewakili agar segera disampaikan kepada pangkalannya. Ini jujur saja kemarin yang saya hitung dengan pos ini berhasil berapa persiapan nasi kucingnya. Wah, kita punya berapa pangkalan bos? 48. Saya sudah bilang ke bos kita siapkan aja 50 bos gitu. Wah kayaknya perlu dilebihkan, takut datang. Oh, nah, paling saya datang sabar bos, karena kan akhirnya menyulitkan konsumsi kita. Ya bos ya. Kalau anu nyambi dari buko untuk ibing akan ada nyaman. Jadi kalau bos saya kita alim baik akan fitness ya. Oke, itu aja ya. Tidak ada lagi ya. Jadi nanti yang tidak hadir ini saya tahan, kecuali yang sudah izin ke saya akan saya minta agar ada kedisiplinan dari teman-teman sendiri di mata buko. Kalau buko kota itu jaga, kalau buko kota ada orang nggak sare. Karena betul saya punya rumah, tapi rumah saya itu saya tempati dari jam 5 pagi itu saya baru datang jam 4 pagi, jam 2, 3 malam pagi ya. Oke, dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dari itu kata saya hanya punya harapan, ayo kita bertobat bersama, jangan sampai saya sebagai manajer membuat sebuah keputusan sanksi dan itu memberatkan saya juga, karena saya tidak mau harus saya orang tidak mau saya beri sanksi ya, tidak nyaman sangat ya. Boleh saya baik
buatnya saya mangenes gitu loh. Jadi lebih baik saya ketemu dengan cara-cara yang enak aja ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa untuk memberi pengumuman, mestinya harus bawa stempel. Ya, yang sudah bawa stempel bisa ditandatangani, jadi stempel langsung diserahkan ke saya. Tapi yang belum, ya mau nggak mau bawa pulang, titipkan ke armada. Ya. Stempel ada di rumah gitu. Orang. Oh yang timur. Kalau yang barat semua dari Wali. Oh, ya udah kalau begitu tanda tangan aja, ya diserahkan ke saya lagi. Nanti kita minta wahyu untuk stempel gitu, ya. Yang tidak di wahyu, monggo langsung di stempel, gitu. Saya panggil ya Bapak ya. Pertama Abdurrahman. 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 Rahman. Lola bikin istrinya melahirkan. Gimana riwayatnya? Ahmad Lufi. Ahmad Fatoni. Aliyah. Andaru Dharma Laksana. Andis Dwi Prasojo. Andis. Ya. Oh iya, diwakilkan ya. Ana Widiawati. Ana Widiawati. Arijanti. Ajis Teguh Santoso. Cipto Nolo. Didik Haryadi. Didik Haryadi. Eva Setiawati. Eva Setiawati. Pandi Sutrisno. Fatona Rofiko. Fauzi. Fauzi yang lihat taruh situ. Kalau nggak datang nggak usah. Gilang Nur Wahid Taufik Rahman. Siapa ya? Yang ini atas nama yang
Anies yang ini Pak Gilang. Ya Gilang sendiri. Gunung Ringgit. Hadi Sasmito. Maunya mau diganti ya. Irfan Irwadi. Istrinya diwakilkan karena masa hidup. Dan satu orang. Jumakir atau Nawal. Jumakir. Masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Kalipan. Kalipan. Kenalannya juga. Ada yang tak Marina Dwi Trisnani Tias. Enggak, karena nanti khawatir saja. Hati-hati. Maulia Selvi. Mary Luciawati. Ya, untuk yang Anies AN ya. Apa sama nama? Karena 263 Ini nama itu. 263. Makanya kenapa diperlihatkan seperti ini? Karena nanti biasanya jadi yang dulu akhirnya apa? Mary Luciawati. Wiswantun. Mo Al-Hafiz. Mo Edi Harto. Nawawi Misnadi. Nikmatul Hasanah. Nizar Fakhrul Ilman. Novi Itarius Kam. Nurasid. Rizky Amalia Maulida. Rudi Setio Mardianto. Saiful Bahri. Rin. Pak Kunci. Sri Rahayu Ningsih. Sudiarso. Sutiono. Yogi Pratama. Yudi Haryono. Sakit. Yuliati Hasis. Udah lah. Ini yang paling penting ya. Kenapa saya tidak mau nitipkan dulu kepada teman-teman? Karena hati-hati sekarang ini punya orang verify. Gitu. Maksudnya apa? Takut takut nanti itu surat penunjukan dipalsukan. Kalau surat itu nanti penunjukan dipalsu,
paham terhadap hukum atau atau ada orang yang manas-manasi di belakangnya, itu 263 menunggu. Itu yang saya maksud. Jadi mulai hati-hati. Hanya terkait dengan pangkalan di bawahnya yang dipecah kemarin ini, memang betul-betul ya orang-orang terdekatnya. Saya sampai hanya sekadar pinjam KTP atau apapun, itu harus diadakan pendekatan yang baik. Minimal tanda tangan penunjukan itu asli. Ya, terutama Pak Mingsu, nanti sini masih banyak. Jadi jangan sampai nanti tanda tangan dipalsukan. 263 6 tahun ya. Jual gas 6 tahun dari ini. Jadi itu maksud saya. Dan untuk yang masih diwakilkan, ya masih belum diambil, untuk bisa nanti berhubungan dengan saya untuk diambil, terutama yang kawasan timur yang stempelnya tidak dikumpulkan. Jadi sekaligus datang bawa stempel tanda tangan. Ada pertanyaan? Sambutan harus hadir ya Pak. Kalau ngambil ini ya. Iya. Hah? Ada stempelnya? Wahyu. Kalau yang sudah ada di Wahyu, tanda tangan sekarang saja sudah, daripada nanti terbebani ya, sudah dikumpulkan di bentuknya yang ada di Wahyu, ada di admin kita. Tapi kalau yang timur masa ada di admin juga? Gak ada ya? Bawa stempel. Jadi perlu. Ya Pak. Ini sesuai dengan alam pangkalan ya Pak. Ini alamnya. Nomor saya kan. Apa Pak? Sesuaikan itu. Namanya tetap kan? Minimal namanya lah dulu tetap. Esok ngurusi posat goreng. Ada lagi? Hah? Dan itu kita menyesuaikan pergub. Jadi LPG 3 kg itu ada pergub, ada pergub. Jadi untuk situ botol itu menggunakan pergub. Ya, karena ada lagi. Nah itu namanya dibaca. Padahal itu loh ya, itu sudah ada sebelumnya. Ya udah. Itu dipenunjukkan sebelum-sebelumnya ya segitu. Nah itu namanya dibaca ya. Atau kalau misalnya tidak mau ditandatangani sekarang tidak apa-apa, terus nanti diserahkan kepada Armada, tapi di foto ya. Jadi foto kirim ke Armada. Di grup itu kalau misalnya ngasihkan ke Armada, fotokan. Karena biasanya Armada banyak saya lupa juga. Ada lagi? Ya, enggak ada. Ya untuk ini ya, untuk almarhum ya, Pak Andis sama Ciptonolo, Mas, sama Ciptonolo untuk mengajukan nama pengganti, ya. Jadi pakai nama penggantinya. Katanya juga sudah ada namanya ya. Ibunya yang dari orang itu nunggu ini kan kemarin saya sudah tanya masalah pengajuan itu bisa diisi. Dia nunggu info dari saya dia itu. Ya kan harus ada pengajuan, KTP-nya serahkan untuk pengganti. Jadi tujuannya agar nanti di sana terganti dan nama aslinya. Tapi kalau yang Pak Andis nanti AN ya, jangan lupa AN, tambahin AN atas nama. Jadi itu bukan pemalsuan namanya. Jadi kalau pemalsuan itu namanya Andis yang tanda tangan orang lain, itu pemalsuan. Pak Andis ya aman ya, dia ini yang lain, nah contohnya aja ya.
Tapi kalau yang belum meninggal saya beri AM. Berarti yang belum meninggal diberi AM bos. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya yang untuk Ciptonono penerangannya atas nama saya atau di bawah sini? Ya, atas nama namanya Dicoret. tidak atas nama Terus si AM itu aja. AM ya. Ada lagi? Hah? Konsultasi ke siapa? Apa? AM juga. Gue Yang Eva murah sih, baca di situ. Yang atas nama Nur Hasid, tolong cari nama lain, karena nama Eva itu sudah ada di masih molek, tapi statusnya nonaktif. Ya, saya dulu sudah pernah tanya, dia bilang mending jangan pakai nama Eva lagi, karena namanya sudah nonaktif di database-nya Pertamina. Itu info yang saya dapat. Ya, jadi ada 3 kalau nggak salah pertiga. Andis, Ciptonono sama Nur Hasid. Ya. Ya sebelumnya kalau yang sudah meninggal apa? Ya, iya toh. Tapi sedikit saya kasih pengetahuan bahwa 263 itu bukan delik aduan. Bila orang sendiri, lantis tidak ada. Tapi misalnya TNI iri, laporan polisi itu diterima. Ya karena itu bukan delik aduan tapi delik biasa. Jadi lebih amannya ya. Lihat. Ada lagi? Ada daya? Kalau ada saya minta tolong bantuin disebarkan ini nasi kucing yang jauh-jauh pos bawa dari, karena saya suka gitu daripada pesan yang lain, bos pesan nasi kucing aja bos. Yuk dibantu yang cewek-cewek, atau yang cowok